2 kursi kabinet kosong, nama Anies Baswedan mencuat. Apakah Anies Baswedan akan jadi Menpora? Meskipun tidak bisa olahraga, tapi kayaknya layak deh Mas Anies itu. Mereka yang teriak-teriak minta Presiden Prabowo untuk mengganti Menteri Keuangan. Tapi setelah diganti, mereka juga masih teriak-teriak kuar-kuar menyalahkan Presiden Prabowo karena mengganti Menteri Keuangan. Bilang saja, kalau kalian menginginkan Anies yang dilantik, bukan? Nah, terus dia pengen jadi menteri. Menterinya Prabowo, kagak dipakai juga. Yang pasti jadi gembel aja ya. Diminta atau kode-kode dari Prabowo meminta Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani semakin jelas. Halo guys, di video ini jelas kan, kasihan pendukung-pendukung Anies dalam video ini berharap banget. Katanya sudah ada kode-kode dari Pak Prabowo meminta agar Anies menggantikan Sri Mulyani semakin jelas. Sudah jelas kan? Sudah jelas kan? Nggak ada kode-kode lagi, sudah jelas kok. Sudah dibuktikan gitu loh. Kalau pengganti Sri Mulyani itu ternyata bukan si Anies. Jadi pendukung Anies memang harus tolol, setolol-tololnya, dan nggak tahu malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Abah yang semakin kesini semakin frustasi, semakin suteres. Semakin suteres. Ya, bukan hanya anak Abah gitu ya yang stres ya, atau bukan hanya Abah yang stres begitu ya, anak-anak Abah juga pada ikut stres. Karena apa? Karena Abah beserta anak Abah sudah pada ngebet kali ya kan, ingin Abah junjungannya ini ingin sekali menjadi seorang menteri gitu ya. Bahkan kemarin-kemarin ini kan masif sekali digiring opini publik bahwa Sri Mulyani itu akan digantikan oleh Abah. Ya memang benar ya kan, Sri Mulyani benar-benar diganti ya kan oleh Prabowo, benar-benar direshuffle ya. Tetapi begitu Sri Mulyani direshuffle, diganti, malah bukan dirinya yang digantikan. Bukan dirinya yang menggantikan gitu loh, bukan Abah yang menggantikan si Sri Mulyani. Malah Sri Mulyani itu digantikan oleh Purbaya. Goplak Abah. Padahal sudah lama ya kan narasi dibangun oleh anak-anak Abah bahwa Abah diminta Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Aduh, faktanya begitu Sri Mulyani diganti ya kan, di reshuffle, bukan Abah yang disuruh menggantikan melainkan orang lain. Sampai sini paham ya? Paham kan bahwa bacotan anak-anak Abah itu tidak bisa dipercaya, 1000 triliun % hoax. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Diminta atau kode-kode dari Prabowo meminta Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani semakin jelas. Halo guys, di video ini jelas kan, kasihan pendukung-pendukung Anies di dalam video ini berharap banget. Katanya sudah ada kode-kode dari Pak Prabowo meminta agar Anies menggantikan Sri Mulyani semakin jelas. Sudah jelas kan? Sudah jelas kan? Nggak ada kode-kode lagi, sudah jelas kok. Sudah dibuktikan gitu loh. Kalau pengganti Sri Mulyani itu ternyata bukan si Anies.
Kasihan Refli Harun menghayal tuh sama siapa tadi yang tua juga. Berharap bener si Anies itu masuk kabinet terus menggantikan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Katanya sudah ada kode-kodenya semakin jelas. Sudah jelas kan? Sudah jelas tuh kan? Ternyata yang dilantik bukan Anies. Kasihan pendukung-pendukung Anies, pupus lagi harapannya. Aduh, Anies sih terlalu menghayal sih. Jadi akhirnya malu sendiri tuh. Dan demo lagi Pak Prabowo tuh bilang apa kayak gitu loh. Gara-gara Anies tidak dipilih menjadi menteri untuk menggantikan Sri Mulyani. Aduh, pendukung Anies yang bego. Cuci muka dulu sebelum bikin konten itu. Cuci muka dulu. Habis cuci muka itu gosok gigi. Kalau perlu mandi dulu biar segar gitu. Ada, cuci muka dulu, mandi biar seger. Iya, saya tidak perlu mengomentari Mas Ian Jibril yang sangat kocak teman-teman ya. Dan sampai-sampai kami sering menyebutnya Mas Ian Jibril ini adalah duta ketawa gitu. Karena ketawanya sangat nular sekali. Saya tertarik ya dengan pernyataan anak abah di bagian depan tadi ya. Yang sudah ada kode-kode ya, sangat apa namanya ya. Sangat pede, super pede. Bahkan sampai super pedenya ini mendekati sedeng gitu. Sangat pede sekali, bahkan super pede katanya itu sudah ada kode-kode, bukan kode loh ya, kode-kode dari Prabowo kepada si Abah untuk menggantikan si Sri Mulyani. Memang benar, Sri Mulyani akhirnya diresafel, walaupun saya mendengar kabar bahwa sebetulnya penggantian Sri Mulyani ini bukan idenya Prabowo ya. Ini saya dengar justru Ibu Sri Mulyani sendirilah yang mengajukan permohonan pengunduran diri, bahkan sampai dilakukan 2 kali ya kan, pasca penjarahan rumahnya. Mungkin karena sakit hati atau bagaimana saya tidak mengerti, tetapi menurut anak abah ya Sri Mulyani ini diganti ya karena memang dianggap tidak becus dalam mengemban tugas sebagai seorang menteri keuangan. Akhirnya diganti, reshuffle. Dan yang menggantikan katanya itu Abah. Tapi faktanya, lanjut. Mereka yang teriak-teriak minta Presiden Prabowo untuk mengganti Menteri Keuangan. Tapi setelah diganti, mereka juga masih teriak-teriak kuar-kuar menyalahkan Presiden Prabowo karena mengganti Menteri Keuangan. Bilang saja, kalau kalian menginginkan Anies yang dilantik, bukan? Setelah gagal nyapres karena dia pengen banget jadi presiden, sekarang pengen jadi wapres, turun ya. Turun dikit, pengen jadi wapres. Gibran gak jadi dimakjulkan, dia gagal jadi wapres. Nah terus dia pengen jadi menteri. Menterinya Prabowo, kagak dipakai juga. Yang pasti jadi gembel aja ya. Gagal maning. Saya sependapat dengan netizen barusan bahwa Abah itu lebih cocok itu nggak usah jadi siapa-siapa. Cukuplah dia mendapatkan gelar gembel politik. Ingin jadi presiden nggak jadi, ingin jadi wakil presiden nggak kesampaian, ingin jadi menteri juga nggak bisa. Udahlah jadi gembel politik aja ya, bersatu dengan Mbah Sengkuni. Lanjut. Anak abah, mana suaranya? Cek beritanya guys. 2 kursi kabinet kosong, nama Anies Baswedan mencuat. Apakah Anies Baswedan akan jadi Menpora? Meskipun tidak bisa olahraga, tapi kayaknya layak deh Mas Anies itu. Kenapa? Pertama, Mas Anies itu punya pengalaman di pemerintahan, mulai jadi gubernur sampai jadi menteri itu pernah, meskipun posisinya hari ini pengangguran. Kemudian yang kedua, popularitas politik. Mas Anies itu bukan kader partai, tapi banyak pendukung Mas Anies yang luar biasa heboh, mulai dari anak muda, emak-emak, sampai nenek-nenek guys. Kemudian yang ketiga, Mas Anies itu adalah oposisi yang baik dan tidak pernah melawan.
karena tidak punya kekuatan politik. Tapi setidaknya ketika Mas Anies jadi menteri, ini mampu menstabilkan kabinetnya Pak Prabowo. Namun pertanyaannya, apakah Mas Anies mau membantu pemerintahan Prabowo? Atau malah Pak Prabowo malah bilang gini, siapa lu Anies? Tiba-tiba pengen jadi menteri. Guys, kalau menurut kalian Mas Anies ini layak gak jadi menteri? Tulis di kolom komentar guys. Like. Ada lagi yang digiring ya. Katanya ada 2 kursi kabinet kosong. Emang mana 2 kursi kabinet yang kosong ya kan? Nama Abah mencuat. Wah. Anak Abah udah pada seneng nih. Wah, Abah nih pasti akan jadi menteri. Hai. Ada aja. Apalagi ya yang mau digiring. Opini apalagi yang mau diinduksikan kepada masyarakat. Udahlah, nggak layak ya, nggak layak saya jawab teman-teman ya. Pertanyaan netizen barusan, Abah nggak layak jadi menteri. Udahlah, Abah itu cukup menjadi gembel politik aja. Lanjut. Yang kedua, saya tanyakan, Pak Anies kabarnya Pak Anies nanti mau masuk di kabinet. Oh tidak ada. Beliau tidak menerima dan beliau tidak akan terima diberikan jabatan sebagai menteri apapun. Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu, insyaallah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Terima kasih Bunda Mary. Hei para pendukung Anies. Kalian tuh udah kayak orang mabok lem Ibon di terminal. Hidup di dunia mimpi, tapi kakinya belepotan ingus sendiri. Udah jelas kalah, masih aja teriak ingin Anies jadi presiden. Itu sama aja kayak orang buang air di celana tapi masih ngaku wangi parfum impor. Jijik banget kan? Setiap kali ngoceh, kalian makin kelihatan kayak popok bayi seminggu nggak diganti. Bau, lengket, dan bikin semua orang pengen muntah. Jadi pendukung Anies memang harus tolol, setolol-tololnya, dan nggak tahu malu. Karena cuma orang tolol yang bisa tepuk tangan sendiri di kuburan mimpi yang udah busuk. Saat ini gerombolan kalian ngincer wakil presiden, nanti ujung-ujungnya juga Presiden Prabowo bakal kalian gulingkan. Gerombolan orang ex-HTI ini memang otaknya agak lain. Ngaku paling pintar, padahal kelakuan lebih bego dari orang nyuci muka pakai air comberan got. Makanya jangan kaget, jadi pendukung Anies itu emang harus tolol level dewa mabok. Otak tinggal ampas, tapi sok bijak kayak nabi politik, padahal isinya cuma gas kentut nyangkut. Mereka ibarat sampah got ketemu popok bocor. Bau busuknya nyegrak, tapi masih bangga sambil teriak, inilah aroma perubahan. Antara pendukung sama yang didukung emang klop. Sama tolol, muka tembok dan gak tahu malu. Sama-sama tolol, muka tembok, dan nggak tahu malu. Saya no comment teman-teman ya terkait pernyataan netizen barusan melalui konten yang dibuat dengan sentuhan AI barusan ya, yang di bagian belakang katanya antara yang didukung dengan yang mendukung, yang mendukung dan yang didukung gitu ya, antara pengikut dengan junjungan ini 11-12, sama-sama tolol, sama-sama muka tembok, dan sama-sama tidak punya malu.
Ada no comment, lanjut. Bapak Yohanes Habib Anies Rashid Baswedan mengatakan seperti ini nih. Surodiro Joyo Diningrat lebur dining pangastuti bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Loh Pak, kok bahasa Jawanya lancar banget? Latihannya berapa lama tuh? Apa latihannya waktu ngobrol sama lukisan Bung Hatta yang ini? Banis presiden, alhamdulillah, Banis presiden. Tapi kata Bapak Anies Baswedan itu emang bener sih ya, emang bener dan sudah terbukti ya, bahwa angkara murka akan dikalahkan oleh kebaikan. Itu sudah terbukti. Buktinya mana? Lah kemarin saat pilpres ya, yang angkara murka itu kan kalah dengan kebaikan, yang menang yaitu Prabowo Gibran. Berarti yang angkara murka itu siapa? Ayo Anies itu sendiri. Deloga. PSI Partai Super Terbuka. Iya, gimana menurut teman-teman? Yang menjadi lebur, yang menjadi hancur lebur, yang menjadi bubar, yang menjadi kalah. Itu siapa sekarang pertanyaannya? Hah? Yang kalah itu kan elu, Bah. Jadi, ya kan? Yang sebetulnya itu yang jahat siapa? Dari sini kita paham ya kan? Katanya menurut kata pepatah tersebut ya, peribahasa dalam bahasa Jawa ya kan? Intinya itu keburukan itu akan hancur dengan sendirinya dengan kebaikan, kurang lebih seperti itulah. Dan sekarang yang hancur siapa? Berarti yang baik siapa dan yang nggak baik siapa? Kan sudah bisa ditebak kan seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.